Assalamualaikum semuanya, saya Kambing Kurban, hewan yang tiap tahun karirnya naik drastis. Biasanya dipanggil Mbek, mendadak jadi aset investasi akhirat. Profesi yang tiap tahun cuma punya dua pilihan hidup, jadi sate atau gulai. Nggak ada yang bilang, wah kambing ini potensial jadi motivator. Begitu masuk bulan haji, hidup saya langsung kayak peserta audisi dangdut. Semua orang merhatiin badan gue. Yang itu gede tuh, Pak saya bukan sapi gym, saya juga punya perasaan. Manusia kadang so akrab, biasanya lihat kambing lewat aja nggak peduli. Sekarang datang-datang pegang paha saya sambil bilang, wah dagingnya padat nih pak, itu paha saya, bukan kasur informa. Belum lagi tradisi foto-foto sebelum kurban, saya diikat, dia selfie sambil senyum dua jari, captionnya Masya Allah calon pahala lah. Saya yang jadi korban malah nggak dapat like and subscribe. Saya pernah lihat temanku dikasih pita di leher, itu kambing apa finalis Putri Indonesia? Tinggal ditanya, apa harapan anda setelah Idul Adha? Saya berharap bisa kabur. Yang bikin takut itu sebenarnya bukan pisau, tapi anak kecil. Anak kecil kalau lihat kambing tuh semangat banget. Mama, lucu banget kambingnya. 5 menit kemudian, Ma, aku mau sate. Wah, ini pengkhianatan tercepat di dunia. Baru dielus, langsung dibumbuin. Saya sampai bingung, ini silaturahmi apa survei rasa? Manusia kalau mau beli kambing tuh lucu. Mereka sok ngerti dunia peternakan. Datang pakai sandal jepit, tangan di belakang kayak profesor sambil menggumam. Dari cara jalannya sih bagus. Pak, saya jalannya biasa aja. Emang mau lomba catwalk, terus bapaknya lihat saya muter-muter 3 kali. Saya kira mau tawaf, ternyata nyari angle paha terbaik untuk buat sate. Yang bikin saya iri sama sapi itu satu, sapi kurban selalu dapat respect. Datangnya naik pickup, semua orang bilang Masya Allah besar banget. Kalau kambing tuh datangnya digendong sambil kakinya nyeret aspal. Belum lagi suara manusia. Yang kecil aja pak, budget mepet. Astagfirullah pak, saya bukan pro matahari. Dan manusia tuh aneh banget kalau dekat hari raya kurban. Tiba-tiba semua jadi ahli kambing. Ada yang bilang kambing jantan lebih bagus. Ada yang so ilmiah bilang, lihat tanduknya pak. Tanduk saya ini buat gaya, bukan antena wifi. Pernah ada anak kecil datang ke kandang gua, dia elus kepala gua sambil bilang, kambingnya lucu ya, namanya siapa? Gue terharu dong, akhirnya ada yang peduli kepribadian gue. 5 menit kemudian bapaknya datang bilang, yang ini aja ya, dagingnya tebel. Wah itu rasanya kayak lagi PDKT, terus tahu-tahu dijadiin kontak darurat pinjol. Belum lagi malam sebelum kurban, itu malam paling horor buat kami para kambing. Biasanya kami ngobrol sesama kambing, bro besok giliran siapa ya? Ada kambing yang sok kuat bilang, santai aja, besok paginya dia hilang duluan. Kami langsung hening, suasananya kayak grup WhatsApp abis admin keluar. Terus manusia tuh suka banget bilang, kambing bau. Halo, yang habis makan sate terus sendawa depan kipas siapa? Kita hidup sehat makan rumput. Manusia makan sate 30 tusuk terus malamnya searching cara cepat nurunin kolesterol tanpa olahraga. Yang paling menyakitkan itu waktu daging kurban dibagikan, terus ibu-ibu komentar, kayaknya dagingnya kurang empuk ibu. Saya waktu hidup bahkan gak pernah ngeluh soal rumput keras. Gua dan sapi adalah hewan yang tiap tahun jadi selebriti musiman. 11 bulan dilupain, masuk bulan kurban langsung viral. Orang-orang datang ke kandang kayak lagi open house artis. Bedanya artis dikasih bunga, gue dikasih tatapan lapar. Hidup kambing itu damai sebelum Idul Adha. Saya makan rumput, tidur, teriak mbek sedikit udah bahagia. Tapi begitu masuk bulan Zulhijjah, suasana berubah. Pemilik mulai mandiin gua, disabunin, disisir. Gue sempat mikir jangan-jangan mau dijodohin. Ternyata mau dipamerin ke calon pembeli. Saya ini kambing apa akun online shop. Dan kenapa ya? Tiap kambing pasti punya satu bapak-bapak yang so akrab banget. Datang ke kandang sambil ketawa sendiri. Hehehe, besok jadi gulai nih. Pak, bayangin kalau saya datang ke rumah bapak terus bilang ke anak bapak, hehehe calon admin minimarket nih, nggak lucu kan? Dan tiap tahun pasti ada orang yang upload foto sate ke media sosial, captionnya nikmatnya berbagi, padahal yang dibagi cuma foto, dagingnya dihabisin sendiri. Ada juga yang lebih parah, upload selfie sama kambing sebelum disembelih, senyum lebar banget, gue di samping mukanya kosong. Itu bukan foto kenangan, itu poster kriminal dan korban. Yang bikin serem itu manusia habis nyembelih malah sarapan. Lah, kami kehilangan teman, kalian malah makan lontong. Dan yang paling penting, hari raya kurban ngajarin manusia tentang ikhlas membantu sesama. Sedangkan kami kambing belajar satu hal, jangan terlalu gemuk menjelang Zulhijjah. Saya kambing, terima kasih. Selamat malam, gue sapi, hewan paling deg-degan pas Idul Adha. Orang lain denger takbiran merinding, gue denger takbiran langsung kardio keliling kandang. Menjelang hari raya kurban, hidup sapi itu penuh tekanan. Orang lihat muka gue bukan bilang lucu, tapi bilang, ini rendangnya dapat banyak, sakit bos. Kemarin ada bapak-bapak nepuk badan saya sambil bilang, wah dagingnya mantep. Lah saya bukan semangka diketok-ketok pak.
Sekarang gue takut sama tukang rumput. Dulu gue pikir dia baik, ternyata dia lagi investasi jangka pendek. Crowd, laughter and cheering. Temen gue sesama sapi sampai pura-pura kurus, jalan masuk kandang sambil tahan napas. Katanya kalau kelihatan tulang aman. Dan manusia itu aneh. Setahun nggak pernah nyariin sapi. Pas Idul Adha dicariin, dimandiin, dipuji-puji. Saya jadi curiga. Ini mau dikurbanin apa mau dijadiin menantu? Gue heran sama panitia kurban. Tidurnya cuma sejam, tapi semangatnya kayak lagi rebutan THR. Yang kurang semangat malah sapinya. Kemarin saya coba kabur dari kandang, baru 2 meter udah dicegat kambing. Dia bilang, ngapain lari? Takdir nggak bisa dihindari. Kambing sok bijak, padahal besok dia duluan. Dan yang paling bikin sedih, habis dikurbanin, nama saya hilang. Saya nggak dipanggil sapi lagi, langsung berubah jadi bagian paha sama iga dipisah ya Pak. Dulu saya bangga punya badan gede. Sekarang tiap ada orang bilang, wah sehat banget sapinya, saya malah insecure. Itu pujian apa ancaman? Pas malam takbiran, kambing-kambing mulai sok religius. Ada yang bilang, semua makhluk pasti kembali. Lah baliknya kalian ke sate bro. Gue juga bingung sama tradisi foto-foto sebelum kurban. Sapinya capek berdiri, manusianya senyum-senyum. Itu vibesnya kayak foto wisuda. Tapi gue nggak lanjut semester depan. Tiap tahun gue selalu mikir, kenapa ya kebanyakan cuma sapi yang harus dikorbanin? Emang kambing kurang update? Atau karena sapi aja yang rajin bayar pajak, makanya dipilih? Buat sapi, Idul Adha itu kayak hari Valentine. Tapi yang ngasih cinta malah bawa golok. Pas Idul Adha sapi itu bukan lagi hewan, tapi berubah fungsi jadi ATM bergerak. Bedanya kalau ini pinya takbir. Sapi itu dikorbanin sekali, tapi namanya dikenang. Kalau manusia nyakitin 1000 kali, dibilang hilaf. Hidup emang gak adil, bos. Kami tuh sebelum dikurbanin selalu berdoa, ya Allah kalau ini takdirku, buat dagingku empuk, tulangku gak banyak, dan jangan jadi rendang tetangga yang pelit nge-like dan subscribe channel ini. Idul Adha ngajarin kita ikhlas itu penting. Tapi kalau bisa jangan cuma ngasih tulang sama jeroan doang, dagingnya juga. Gue sapi. Terima kasih banyak.